Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Saya Rosa Rizkia selaku moderator NIM 015. Adapun anggota saya ada Yones Aryadi Kamandanu NIM 009, Lucy Septi Rahmawati NIM 031, dan Nailun Nusro NIM 039. Baik, kelompok kami akan memaparkan dari bab 3, yaitu pendidikan dan pelatihan. Berbagai definisi maupun batasan tentang pendidikan dan pelatihan, terutama para ahli yang berada di ilmu administrasi atau manajemen. Namun ada juga yang menyamakan istilah pengembangan dengan pelatihan, tetapi secara teoritis keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Hasibuan, pendidikan dan pelatihan adalah sama dengan pengembangan, yaitu proses peningkatan keterampilan baik teknis kerja maupun manajerial. Selanjutnya, batasan pendidikan dan pelatihan. Dalam konteks PSDM, pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama intelektual dan kepribadian. Pendidikan dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang lebih baik, ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan tersebut. Pelatihan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang tersebut. Selanjutnya ada tabel perbandingan dari pendidikan dan pelatihan. Nah, dari tabel ini meliputi 6 aspek. Aspek yang pertama ada aspek pengembangan kemampuan. Aspek pengembangan kemampuan di pendidikan itu bersifat menyeluruh atau overall. Sedangkan di pelatihan bersifatnya mengkhususkan. Jadi dikhususkan untuk orang-orang yang ingin mengambil pelatihan, misalnya pelatihan menjahit, pelatihan merajut, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada aspek area kemampuan atau penekanan. Di area kemampuan ini ada yang di pendidikan itu sifatnya kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan di pelatihan itu bersifat psikomotor dan keterampilan. Selanjutnya ada aspek jangka waktu atau pelaksanaan. Di pendidikan ini pelaksanaannya bersifat panjang atau long term. Sedangkan waktu di pelatihan itu bersifatnya pendek. Terus ada lagi yang selanjutnya materi yang akan diberikan. Materi yang akan diberikan pada pendidikan itu sifatnya lebih umum, sedangkan yang di pelatihan sifatnya lebih khusus. Selanjutnya ada penekanan penggunaan metode belajar. Nah, di sini yang di pendidikan itu konvensional. Nah, sedangkan yang di pelatihan inkonvensional. Terakhir ada penghargaan akhir di pendidikan itu ada gelar atau degree atau sarjana dan lain sebagainya, sedangkan di pelatihan hanya berupa sertifikat atau non-degree. Slide selanjutnya adalah pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai suatu investasi jika organisasi menginginkan perkembangan dan kemajuan. Maka setiap karyawan membutuhkan pendidikan dan pelatihan untuk merefresh semangat baru untuk mengasah kemampuannya. Pendidikan dan pelatihan bagi organisasi pastinya juga memiliki aspek penting yang tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan dan pelatihan akan memberikan bantuan pada masa yang akan datang dengan jalan pengembangan pola pikir untuk bertindak, terampil, berpengetahuan, dan mempunyai sikap serta pengertian yang tepat untuk pelaksanaan terhadap pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan dalam suatu proses belajar, baik secara formal maupun informal, adalah untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, mutu, kepemimpinan, keterampilan, dan pengabdian. Jadi, pendidikan dan pelatihan bagi SDM ini sangat penting, terutama di dunia pekerjaan, karena di dunia pekerjaan sangat membutuhkan keterampilan, yang dimana di sini pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan. Kalau keterampilan lebih ke pelatihannya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya ada pelatihan. Menurut Michael M. Jesus dalam Kamil 2007 menerapkan istilah latihan yang dipergunakan untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Secara konkret, perubahan perilaku tersebut berupa peningkatan kemampuan. Dalam proses pelatihan tersebut mencakup beberapa aspek yang mendukung, yaitu yang pertama ada aspek kurikulum,
Aspek kurikulum sendiri yaitu sekumpulan materi yang dipakai sebagai acuan pembelajaran, di mana pembelajaran tersebut diharapkan dapat tepat, praktis, dan pragmatis terhadap sasarannya. Yang kedua ada organisasi. Organisasi di sini yang dimaksudkan yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang mapan dalam menjalankan sebuah pelatihan. Yang ketiga ada aspek pelatihan. Aspek pelatihan sendiri yaitu sebuah pelatihan yang akan diberikan baik secara knowledge, skill, attitude, dan behavior. Yang keempat ada aspek peraturan-peraturan. Aspek peraturan-peraturan sendiri dimaksudkan yaitu tata tertib yang diberlakukan pada pelaksanaan pelatihan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Diharapkan peserta didik dapat disiplin. Yang kelima ada aspek metode. Aspek metode sendiri yaitu cara yang digunakan atau didesain untuk mencapai tujuan program pelatihan. Keenam ada aspek tenaga pendidikan. Aspek tenaga pendidikan itu sangat penting karena akan menentukan sebuah pelatihan yang akan diberikan, yang dimana di situ dibutuhkan seorang pemateri yang mumpuni dalam pelatihan tersebut. Selain itu, pelatihan juga membutuhkan sebuah fasilitas pendukung pelatihan antara lain gedung perpustakaan, media alat bantu, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya dari pendekatan lain mengatakan bahwa faktor fasilitas, tenaga pengajar, alat bantu pelatihan, metode belajar, mengajar digolongkan menjadi sumber daya yang terdiri dari 4M, yaitu yang pertama ada man atau orang, yaitu faktor paling penting dan paling menentukan dalam merancang, menetapkan, dan menjalankan sebuah pelatihan. Yang kedua, money atau uang. Uang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah pelatihan, karena jika tidak ada uang, pelatihan tidak akan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, material atau bahan yang akan digunakan untuk menjalankan atau mendukung proses pelaksanaan dari pelatihan tersebut. Yang keempat, ada metode. Metode sendiri adalah sebuah cara yang diperlukan supaya mekanisme pelatihan yang ada berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan proses pelatihan dilihat dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang training and development process, yang artinya adalah pelatihan dan proses pengembangannya. Pelatihan dalam suatu organisasi adalah sebagai upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu organisasi yang siklusnya secara terus-menerus. Ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di luar organisasi. Untuk itu, kemampuan sumber daya manusia atau karyawan pada suatu organisasi itu harus terus-menerus ditingkatkan, seirama dengan kemajuan dan perkembangan organisasi. Nah, siklus pelatihan secara garis besar dapat dijabarkan di antaranya. Yang pertama adalah Training Need Assessment. Training Need Assessment atau analisis kebutuhan pelatihan itu tujuannya adalah untuk mencari atau mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi. Nah, dalam analisis kebutuhan ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah kita menganalisis organisasi yang menyangkut aspek apa yang memerlukan pelatihan dengan mempertimbangkan biaya, iklim organisasi, alat-alat, dan perlengkapan yang digunakan. Cara untuk menganalisis kebutuhan organisasi yang membutuhkan pelatihan adalah dengan angket, wawancara, atau pengamatan, observasi. Kemudian yang kedua adalah analisis pekerjaan atau job analysis. Ini dilakukan untuk mengetahui apa yang diajarkan atau diberikan dalam pelatihan,
agar karyawan yang bersangkutan mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga adalah analisis pribadi. Ini dilakukan untuk mengetahui siapa sih yang membutuhkan pelatihan dan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Nah, ini tuh dapat dilakukan dengan melalui achievement test, observasi, dan wawancara. Setelah training dan assessment, selanjutnya ada setting training objective atau penetapan tujuan. Tujuan pelatihan itu pada hakikatnya adalah perumusan kemampuan yang diharapkan dari pelatihan tersebut. Karena tujuan pelatihan ini adalah perubahan kemampuan yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Biasanya tujuan pelatihan dirumuskan jadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu adalah tentang kemampuan umum yang akan dicapai oleh pelatihan tersebut. Contohnya, setelah mengikuti pelatihan, mampu melakukan deteksi dini penyakit difteri. Itu. Kemudian, tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah rincian kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan umum ke tujuan khusus. Contohnya, setelah mengikuti pelatihan, mampu mendiagnosis mana penyakit difteri. Setelah itu, tahap curriculum development atau pengembangan kurikulum. Dari proses identifikasi sebelumnya, maka selanjutnya adalah identifikasi materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan dalam pelatihan. Selanjutnya identifikasi waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap materi yang lebih terinci. Lalu identifikasi alat bantu mengajar dan metode belajar yang digunakan selama proses pelatihan. Nah, proses-proses tersebut termasuk dalam pengembangan kurikulum. Setelah pengembangan kurikulum, maka dilakukan persiapan pelaksanaan diklat. Nah, sebelum melaksanakan proses pelatihan, beberapa persiapan-persiapan yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan pelatihan antara lain. Yang pertama adalah menyusun silabus dan jadwal waktu diklat. Kedua, pemanggilan dan seleksi peserta. Yang ketiga, menghubungi para pelatihnya. Keempat, penyusunan materi pelatihan serta penyediaan bahan referensi. Kelima, penyiapan tempat akomodasi peserta dan lain sebagainya yang menyangkut tentang pelatihan. Setelah tahap-tahap tersebut dilakukan, maka tahap yang selanjutnya adalah menentukan jenis-jenis pelatihannya. Jessie Dyer dalam Kamil 2007, jika dilihat dan dari sudut objek yang dilatih dalam konteks suatu organisasi, membedakan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelatihan induksi, yaitu pelatihan perkenalan pada pegawai baru dengan tidak memandang tingkatan. Jadi kalau misalnya ada rekrutmen karyawan baru, nah karyawan baru kan berarti belum pernah bekerja di situ. Jadi dilakukan pelatihan untuk karyawan baru dengan tidak memandang jabatannya apa. Yang kedua adalah pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja ini adalah pelatihan yang diberikan kepada semua pegawai untuk memberikan petunjuk melaksanakan tugas baru. Jadi semua ketika ada program baru, maka semua pegawai atau karyawannya itu diberikan pelatihan. Yang ketiga adalah pelatihan supervisor. Pelatihan supervisor ini pelatihan yang diberikan kepada supervisor atau pimpinan tingkat bawah. Yang keempat adalah pelatihan manajemen. Pelatihan manajemen ini yaitu pelatihan yang diberikan kepada manajemen atau pemegang jabatan manajemen. Kelima, yang terakhir adalah pengembangan eksekutif. Ini adalah pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pejabat pimpinan. Nah, itu adalah macam-macam jenis-jenis pelatihan menurut Jessie Dyer yang dilihat dari sudut objeknya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini tentang pokok kepegawaian disebutkan dua macam pelatihan dilihat dari sudut waktu. Pelatihan tersebut yaitu latihan prajabatan dan latihan dalam jabatan. Latihan prajabatan atau pre-service training adalah pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas. Sedangkan latihan dalam jabatan atau in-service training adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu,
keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Nah, setelah menentukan jenis-jenis pelatihannya, maka melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diklat itu antara lain, yang pertama adalah harus adanya penanggung jawab harian. Yang kedua, adanya monitoring pelaksanaan pelatihan melalui evaluasi harian. Yang ketiga adalah adanya alat-alat bantu yang diperlukan atau media seperti OHP, LCD, flip chart, dan lain sebagainya yang mendukung pelatihan tersebut. Setelah pelaksanaan diklat dilakukan, maka tahapnya selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Setelah dilakukan proses pelatihan, seharusnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keefektifan proses pelatihan tersebut. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil. Evaluasi terhadap proses itu meliputi organisasi yang menyelenggarakan pelatihan, misalnya administrasi, konsumsi, ruang, para petugas, dan lain sebagainya. Kemudian, meliputi penyampaian materi pelatihan, misalnya relevansinya, kedalaman materinya, dan pengajarnya itu seperti apa. Kemudian, setelah evaluasi proses, maka yang kedua adalah evaluasi terhadap hasil. Evaluasi ini itu mencakup evaluasi sejauh mana materi yang telah disampaikan dapat dikuasai oleh peserta diklat. Apakah ada peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap dari peserta latihan itu. Nah, cara dalam melakukan evaluasi terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan mengedarkan kuesioner yang diisi peserta didik atau dengan diskusi antara peserta dengan penyelenggara pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Saya Rosa Rizkia selaku moderator akan menutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kelompok kami melalui virtual. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti dari kelompok kami akan menjawab melalui kolom komentar. Jadi tetap stay tune di channel YouTube dari salah satu anggota kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.